Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. 5 hal ini patut dihindari ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Inilah hal-hal perusak di bulan Ramadan. 1. Tanpa ilmu. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, orang yang beramal tanpa ilmu bagai orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Sudah dimaklumi bahwa orang yang rusak karena berjalan tanpa penuntun tadi akan mendapatkan kesulitan dan sulit bisa selamat. Taruhlah ia bisa selamat, namun itu jarang. Menurut orang yang berakal, ia tetap saja tidak dipuji bahkan dapat celaan. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu ia bisa tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain dengan mengikuti ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Miftah Dar As-Sa'adah 1/299. 2. Masih meneruskan maksiat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Ahmad 2/373. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanadnya jayyid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan laku dan rofats. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah 3/242. Al-Azami mengatakan bahwa sanad hadits tersebut sahih. Laku adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah. Sedangkan rofats adalah istilah untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki pada wanita atau dapat pula bermakna kata-kata kotor. 3. Masih pelit dengan harta. Padahal di bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk berderma. Dari Ali, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan salat pada malam hari di waktu manusia pada tidur. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1984. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan. 4. Puasa tetapi tidak salat. Pakar fikih kerajaan Saudi Arabia pada masa silam, Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, apa hukum orang yang berpuasa namun meninggalkan salat? Beliau rahimahullah menjawab, puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan salat tidaklah diterima karena orang yang meninggalkan salat berarti kafir dan murtad. Dalil bahwa meninggalkan salat termasuk bentuk kekafiran adalah firman Allah Ta'ala. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 11. Alasan lain adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim nomor 82. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah melanjutkan, kami katakan, salatlah kemudian tunaikanlah puasa.
Adapun jika engkau puasa namun tidak salat, amalan puasamu akan tertolak karena orang kafir, sebab meninggalkan salat tidak diterima ibadah darinya. Majmu, Fatawa wa Rosail Ibnu Utsaimin, 17/62. 5. Salat tarawih super ngebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik salat adalah yang lama berdirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 756. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang salat muhtasiron. Hadis riwayat Bukhari nomor 1220 dan Muslim nomor 545. Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadits di atas dalam kitab beliau Bulughul Maram, bab dorongan agar khusyuk dalam salat. Sebagian ulama menafsirkan ikhtisor, muhtasiron, dalam hadits di atas adalah salat yang ringkas atau terburu-buru, tidak ada tumaninah ketika membaca surat ruku dan sujud. Lihat Syarah Bulughul Maram, Syaikh Atiyah Muhammad Salim 49/3 Asy Syamilah. Semoga Allah menerima setiap amalan kita di bulan Ramadan dan dijauhkan dari kesia-siaan dalam beramal. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan mengklik like, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.